Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah ya Allah. Nah, jika Bu Guru tanya, biar kalian kompak ya, ini sudah kompak, biar makin kompak. Jika Bu Guru tanya, bagaimana kabar kalian semua? Kalian jawab, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Paham? Nah, kita coba ya. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yeay, tepuk tangan. Nah, sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian semua. Kelas 1 ya ini. Barang siapa yang dipanggil namanya, kalian angkat tangan ya. Langsung bilang, ada Bu, gitu ya. Muhammad Arkasatria, Muhammad Nabil Hanan, Nabila Almira, Gadis, Caca, Hana, Cinta, Muhammad Adam Maulana, Nasrul, Azza, Dino, Habib. Alhamdulillah. Kelas 1 hadir semua. Alhamdulillah. Nah, ini semua sudah hadir. Jadi harus kompak, harus semangat, harus fokus terhadap apa yang akan Bu Guru sampaikan. Pintar sekali. Nah, sebelum itu Bu Guru akan memberi ice breaking, sedikit ice breaking saja, biar kalian makin kompak ya. Jika Bu Guru bilang red, kalian tepuk 1 kali. Jika Bu Guru bilang blue, kalian tepuk 2 kali. Kita coba ya, sudah paham semua? Red, 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 blue, blue, red, red, blue. Tepuk tangan buat kalian semua, give applause. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan rukun iman. Rukun iman. Sudah ada yang tahu apa itu rukun iman? Belum? Nah, kalau belum tahu, bisa dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, jika seseorang tidak memiliki iman, dianggap bahwa seseorang itu tidak sah dalam menganut Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rukun iman adalah pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apa? Rukun iman adalah pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi, apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman adalah pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki setiap muslim. Nah, sudah ada yang tahu belum ada berapa rukun iman? Belum. Rukun iman itu ada 6. Ada berapa? 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3, dari belakang kelihatan, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5,
iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Dari sini sudah paham. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Bagaimana cara mengimani kepada Allah? Bagaimana cara iman kita kepada Allah? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Iman kepada Allah, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu maujud, bahwa Allah itu ada. Nah, meskipun kita tidak bisa melihat keberadaan Allah, kita tidak pernah mendengar suara Allah, tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Bagus. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, sama juga, meskipun kita tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat wujudnya, kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah sudah tahu? Sudah, alhamdulillah. Nah, kitab Allah seperti yang kita baca sehari-hari yaitu Al-Quran. Nah, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab ini kepada para utusannya. Nah, yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk membimbing umatnya ke jalan-jalan yang menuju jalan yang benar. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari akhir, di mana seluruh bumi beserta isinya itu akan musnah, akan hilang, akan lenyap. Kita semua nanti akan meninggal. Nah, pada hari kiamat ini, setelah semua orang meninggal, semua akan dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar dan akan ditentukan, ditimbang di sana amal baiknya banyak atau sedikit, amal buruknya banyak atau sedikit. Nah, setelah itu baru ditentukan kita akan masuk neraka atau kita masuk surganya Allah. Mau semua masuk surga? Nah, jadi semua harus bisa berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Semua harus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, sunnah-sunnah Rasul, semua dilakukan, dan kita harus meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Kita harus yakin, kita harus percaya, mengimani ketetapan Allah. Apapun ketetapan Allah, paham semuanya? Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi rukun iman ada 6. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman adalah pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, di sini Guru mempunyai media pembelajaran yaitu papan dan kertas origami. Nah, kalian bisa lihat di papan ini, Bu Guru sudah membuat ringkasan. Rukun iman ada 6. Tadi apa yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Sudah tahu ada berapa malaikat Allah? Belum. Nah, di sini juga Bu Guru tuliskan. Ada 10 malaikat Allah. Yang pertama yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Aizrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, kita kan belum pernah bertemu, kita belum pernah tahu
kita belum pernah mendengar suara, tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, 10 malaikat ini mempunyai tugas masing-masing. Nah, diantaranya yaitu Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Mikail itu membagikan rizki. Israfil itu meniup sangkakala pada hari kiamat. Nanti yang meniup sangkakala pada hari kiamat itu Israfil. Nah, yang Israel ini mencabut nyawa. Kalian harus bisa membedakan antara Israfil dan Israel. Munkar Nakir yaitu tugasnya sama, menanyai kita nanti di alam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Nah, amal baik kalian melakukan apapun, pokoknya berbuat kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib. Yang ke-8 yaitu Atid, mencatat amal buruk kita. Malik yaitu penjaga pintu neraka. Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Pintar sekali, 4. Kitab Allah itu ada 4. Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang membawa kitab Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Zabur. Zabur itu dibawa atau diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, yang ketiga yaitu Taurat. Taurat itu kepada Nabi Musa. Yang keempat Injil. Injil itu kepada Nabi Isa. Dari sini sudah paham? Sebelum Bu Guru melanjutkan, ketiga, maksudnya 3 terakhir 4, 5, 6, ada yang ditanyakan? Sekiranya ada yang kurang paham, sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita menuju nomor 4, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ada yang tahu berapa Nabi dan Rasul Allah yang perlu kita, yang wajib kita ketahui? 25 Nabi dan Rasul Allah. Di sini Bu Guru punya lagu biar kalian hafal. Ini cuma buat pengetahuan saja ya. Ini lagu Salatullah yang versinya Wali. Nah, ini Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, dan Nabi Lut, Ismail, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub, Suaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Coba yuk bersama-sama nyanyi lagunya Salatullah versi Wali, tapi diganti liriknya jadi 25 Nabi. Yuk, 1, 2, 3. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, dan Nabi Lut, Ismail, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub, Suaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, meskipun kita belum pernah berjumpa, belum pernah bertatap muka, belum pernah mendengar suaranya, tapi kita juga harus yakin bahwa Nabi dan Rasul itu ada, bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Nah, ayo kita ulangi sekali lagi yuk, biar hafal 25 Nabi. 1, 2, 3. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, dan Nabi Lut, Ismail, Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub, Suaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir itu kiamat. Seperti dulu tadi yang telah sampaikan sebelumnya, bahwasanya hari kiamat itu benar-benar ada. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti semua bumi akan hancur, bumi dan isinya akan musnah,
akan hilang, akan lenyap. Setelah itu nanti kita akan bertemu di padang mahsyar, di mana kita akan ditimbang apakah amal kita, amal kebaikan kita bisa lebih banyak daripada kejelekan kita. Nah, di situ kita harus yakin, harus percaya bahwa hari akhir itu ada. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini Guru sudah membuat ringkasan. Iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Kita harus percaya, kita harus yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari sini sudah dipahami, sudah tahu, sudah paham. Kalau sudah, ditulis dulu ya anak-anak. Ditulis dulu apa yang Bapak tulis. Yang ini buat pengetahuan saja. Bagi siapa yang mau menulis tidak apa-apa. Tapi yang diutamakan yang ini ya, materi kita untuk penuaan yaitu rukun iman yang pertama, yaitu pengertiannya. Pengertian rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki setiap muslim. Ayo semuanya ditulis sesuai papan tulis ya, dilihat papan tulisnya. Nanti siapa yang menulis ini, saya tinggal di sini ya. Media pembelajarannya boleh kalian tulis, tapi yang paling utama ditulis ini dulu. Ayo, Mas Habib ditulis yuk. Ayo semua ditulis, semua menulis. Dilihat papan tulis. Nanti setelah ini, setelah pulang dari sekolah maksudnya dipelajari lagi ya. Setiap malam itu belajar loh nak ya. Belajar apa yang telah dipelajari tadi pagi di sekolah gitu. Sudah semua. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rukun iman adalah pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tadi masih ingat apa yang Guru sampaikan? Jika seseorang tidak memiliki iman, itu dianggap dia tidak sah dalam agama Islam. Tidak sah. Kalian harus punya iman baru nanti Islam, itu ya. Kalau kalian sudah punya iman, kalian sudah dianggap sah. Menurut Islam itu sudah dianggap sah. Nah, rukun iman itu ada 6. Nah, yang telah tertulis di papan tulis. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Ayo didengarkan. Iman kepada qada dan qadar. Sudah semua selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, di sini Guru punya PR, mohon dikerjakan, ya, dikerjakan dengan baik dan benar. Tidak boleh ada yang mencontek temannya, harus dikerjakan di rumah. Nggak ada yang namanya dikerjakan besoknya di sekolah. Waktu pelajaran nggak ada, harus semua di rumah. Ini ya dibagi satu-satu ya, dibagi satu-satu ke temannya. Ya satu-satu. Udah semua udah dapat soalnya. Nah, itu ada 5 soal. Kalian harus menjawabnya dengan baik dan benar. Soal pertama yaitu Guru bacakan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan rukun iman? Tadi sudah dipelajari kan? Sebutkan macam-macam rukun iman. Nah, sudah tahu juga kan? Contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada kitab Allah. Bagaimana sih perilaku yang menunjukkan percaya dengan kitab Allah itu? Nah, pokoknya kalian harus bisa menjawab ini dengan baik dan benar. 10 nama malaikat Allah tadi sudah Bu Guru jelaskan juga. Siapa nabi yang menerima kitab Zabur? Nah, sudah Guru jelaskan semua ini PR-nya. Jadi insya Allah mudah, insya Allah kalian bisa ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Nah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat, bisa barokah,
fitrini wa dunya hatta akhirah. Nah, kalian harus tetap semangat. Nanti sampai rumah istirahat dulu, makan, setelah itu bisa dikerjakan PR-nya biar tidak lupa, biar masih ingat pelajaran apa yang didapatkan ya. Tetap semangat, tetap kompak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.